Ini hanya baca melalui medsos dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohong oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Saya kurang setuju kalau yang disampaikan Pak Beni Kabur Harman soal nonaktif Kapolri. Kapolri on the track kok jalannya kalau menurut penglihatan saya. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Ya, saudara, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua masih terus bergulir dan kasus ini justru membuka kemungkinan ada dugaan-dugaan kasus lain. Seperti sebelumnya ada dugaan ratusan miliar rupiah di dalam sebuah bunker yang ditemukan di rumah Ferdy Sambo, meski hal ini sudah dibantah oleh pihak Polri. Ada lagi yang juga kemudian viral adalah bagan atau skema konsorsium 303 dengan Ferdy Sambo disebut-sebut menjadi pimpinan atau kaisarnya, dan dikaitkan dengan dugaan aliran dana setoran sindikat perjudian online. Benarkah ada pusaran dana ilegal di sekitar Ferdy Sambo atau lebih pasnya disebut di sekitar Polri? Nah, bagaimana semestinya kemudian Polri mengusut hal ini? Kami segera akan membahasnya. Para narasumber yang akan hadir untuk membahas dialog kita pada pagi hari ini, ada seorang yang hadir di studio dari Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK, Bapak M. Natsir Kongah. Selamat pagi Pak Natsir. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat datang di studio. Terima kasih waktunya pagi ini. Kemudian secara daring melengkapi dialog kita ada Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso, dan melalui sambungan telepon ada anggota Komisi 3 DPR RI Bang Trimedia Panjaitan. Bang Trimedia, Mas Sugeng, selamat pagi. Di sini ada Pak Natsir. Selamat pagi Pak Mas Bayu, Pak Natsir dan Bang Trimedia. Selamat pagi Mas Sugeng. Selamat pagi Bang Trimed, Mas Bayu. Oke, salam sehat maksud saya. Kok saya mau bilang selamat pagi lagi. Terima kasih sekali lagi waktunya. Saya ke Pak Natsir dulu dan mudah-mudahan nanti bisa ditanggapi juga oleh Bang Trimedia dan Mas Sugeng. Ini pertanyaan-pertanyaan yang di tengah masyarakat mengemuka nih Pak Natsir. Ada skema konsorsium 303. Itu PPATK sudah terlibat untuk menyelidikinya dan untuk kasus ini, dan seperti apa sebetulnya? Itu benar atau tidak atau bagaimana kemudian kalau boleh kita tahu, Pak Natsir? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi untuk rekening dari korban itu sudah kita blokir ya, dan sudah. Oh, ini kan ada rekeningnya almarhum Joshua yang dikatakan ada 4 rekening dan sempat terpakai pada beberapa hari setelah peristiwa. Itu PPATK sudah membekukannya? Sudah diblokir dan kita terus koordinasi dengan penyidik ya. Oke, benar ada 4 rekening ya Pak Natsir? Ya, jumlahnya beberapa ya, dan nilainya juga sudah kita ketahui dan sudah kita terus koordinasi dengan penyidik ya. Ya, walaupun belum bisa kepada kami belum bisa disebut nilainya berapa. Iya, untuk nilai atas nama siapa saja itu hanya bisa kami sampaikan kepada penyidik. Termasuk juga dengan judi online ya, judi darat. PPATK sudah lama sekali ya menelusuri itu dan bekerja sama dengan penyidik. Kalau kita lihat data dari tahun 2019 sampai tahun 2022 itu sudah 25 kasus ya yang judi online saja. Iya, disampaikan kepada penyidik. Dan banyak sekali sudah putusan pengadilan ya terkait dengan judi dan pencucian uang yang diputus oleh pengadilan. Ada di Jambi, di Bengkulu, di Pekanbaru, Padang ya, di Jakarta Barat juga ya. Jadi artinya tentang judi ini sudah lama kita bekerja dan sudah banyak sekali informasi, hasil analisis, hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada penyidik. Jadi bukan ujuk-ujuk ada ini ribut lalu kita berikan, tidak. Jadi proses itu karena sistemnya sudah berjalan secara baik ya, di mana misalnya ketentuan bagaimana kewajiban pelaporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, juga
profesi ya, seperti profesi Bang Trimet dulu sebagai pengacara, itu kan wajib juga menyampaikan laporan-laporan kepada PPATK, itu juga sudah berjalan. Ya, dari laporan-laporan itulah kalau ada yang mencurigakan, PPATK kemudian bisa menganalisa, hasilnya kemudian disampaikan ke pihak-pihak yang bisa menyidik dan lain-lain, begitu ya? Ya begitu, benar sekali Mas Bayu. Jadi mekanisme itu sudah berjalan secara baik ya. Jadi pelapor menyampaikan laporannya. Jadi Pak Natsir, kalau kita sekarang bisa melihat skema itu, oh ada aliran dana ke siapa, ke A, ke B, ke ini, dan kemudian di skema konsorsium 303 yang kita lihat ya Pak Natsir, itu kan ke anggota-anggota kepolisian nih, para pejabat di kepolisian. Itu sebenarnya PPATK sudah melihat itu atau sudah pernah melihat itu. Kira-kira begitu maksud Pak Natsir? Kalau dari cara kerja PPATK ya, saya tidak menyebutkan spesifik kasus ya. Ya. Follow the money itu kita bisa tracir ya. Kemana uang itu dialirkan, dari mana, terus kemana saja, itu semua bisa dilakukan. Ya. Nah, khusus untuk kasus yang melibatkan Ferdy Sambo ini, apakah PPATK diminta oleh kepolisian Pak Natsir untuk ikut menyelidiki atau sebenarnya memang sudah pernah menyampaikan laporan kalau begitu? Cara kerja PPATK itu ya bisa by request, permintaan penyidik. Ya, lalu kita bantu apa yang mereka butuhkan. Ya. Nah, tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kita melakukan analisis. Itu tugas utama kita dengan mendapatkan laporan. Pertama, transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, lalu hasil analisisnya disampaikan kepada penyidik. Itu sifatnya proaktif ya. Ya. Nah, itu jadi mekanisme kerja kita itu sudah berjalan secara efektif. Jadi dua-dua hal ini secara proaktif dan diminta oleh pihak penyidik dalam ini kepolisian sekarang terjadi nih untuk PPATK. Berproses. Untuk kasus Ferdy Sambo. Saya tidak sebutkan kasusnya, tapi yang terkait dengan kasus judi online, judi darat ya, dan kami ingin mengapresiasi juga ya bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri ini cukup bagus ya, karena memang judi ini sangat merugikan masyarakat dan keuangan kita sebagai bangsa ya, secara makro itu sangat terganggu. Bagaimana misalkan ya, ketika kita ingin uang-uang yang diparkir di luar negeri itu untuk kembali ke Indonesia, effortnya selalu begitu berat ya. Kita buatlah namanya tax amnesty ya. Tadi saya baca di running text-nya Kompas itu, untuk sukuk aja kita cuma baru dapat yang dikeluarkan baru-baru ini cuma sekian puluh triliun gitu ya. Sementara uang aliran dari judi ini yang lari ke luar negeri itu per tahunnya bisa ratusan triliun. Oh, jadi sampai ratusan triliun per tahun? Per tahunnya. Jadi kalau ada angka 1,3 triliun per bulan menurut skema konsorsium 303, itu bisa lebih dari itu, Pak Natsir? Itu biar Mas Bayu aja yang jawab sendiri. Tapi artinya apa yang kami lakukan itu adalah untuk membantu ya. Jadi soal spesifik tadi terhadap kasus, terhadap berapa tadi uang yang mengalir itu semua kita koordinasi dengan itu semua hanya bisa dilaporkan atau disebutkan PPATK rinci kepada tim penyidik atau yang meminta. Persis, kira-kira begitu. Mas Bayu, ya. Jadi bayangan-bayangan saja nih Mas Sugeng dan Pak Trimedia yang kita dapat. Tapi saya nggak tahu, Pak Trimedia mungkin saya sedikit fokus ke skema konsorsium 303 ini yang kemudian menjadi viral dan dibicarakan di tengah masyarakat. Kalau ini betul-betul terjadi di kepolisian sedemikian rupa, saya menangkap tidak tertutup kemungkinan cenderung ada benarnya apa yang disebut sebagai aliran dana dari perjudian di instansi kepolisian, begitu Bang Trimedia. Nah, ini akan menjadi fokus hari ini. Nanti waktu bertemu atau rapat dengar pendapat dengan Pak Kapolri selain kasus pembunuhannya sendiri, Bang Trimedia? Saya kira tidak ya, karena kita fokus kepada kasus pembunuhan. Bagaimana yang disampaikan oleh Pak Mahfud waktu kita undang hari Senin yang lalu, ya, beliau juga menyampaikan kita fokus dulu ke kasus pembunuhan ini. Ini tuntas. Kalau ada dampak dari kasus pembunuhan Joshua Huta Barat ini oleh Pak Sambo dan kawan-kawannya, itu
biar dilakukan paralel aja. Biar dilakukan paralel, saya kira. Dan Kapolri kan sudah ada mereka rapat ya secara daring dan virtual ya, secara fisik dan virtual. Beliau sudah tegas menyampaikan bahwa untuk perjudian narkoba harus segera dibereskan di daerah masing-masing. Ya, ini yang dianggap Pak Bang Trimedia sebagai paralel seperti itu sudah juga dilakukan, begitu ya? Ya sudah dilakukan, tapi kan memang seringkali persoalannya tidak tuntas sampai kepada akar-akarnya. Kan kita memahami sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi, pemain-pemain di sini kan kasus judi, narkotik, penyeludupan, itu kan juga pemain-pemain besar ya. Iya. Dan juga melibatkan lintas instansi dan mereka sudah menggurita. Memang harus ada keberanian yang tuntas. Saya kira nggak cukup hanya Kapolri. Itu harus ada political will dari Presiden Jokowi untuk kita membereskan tadi. Itu Ya. tadi kan Pak. Sama seperti kasus pembunuhan almarhum Brigadir Joshua, komitmen Kita Presiden fokus juga dulu. seperti itu kira-kira untuk kasus ini ya, untuk perjudian. Bagaimana disampaikan oleh Pak Nasir tadi, Ya. bahwa setahun bisa perputarannya 300 T. Itulah yang kita mendengarnya juga seperti itu. Sehingga kalau selama kemarin itu kita mendengar 150 ke 200, kita coba menanyakan kiri kanan muka belakang, ya wajar Bang segitu. Karena omsetnya per hari, per minggu, walaupun mungkin ada yang dibesar-besarin ya. Ya. Itu cukup tinggi Bang. Mereka juga menyampaikan seperti itu. Karena itulah kita yang kasihan. Inilah akibatnya negara kita ini kan tidak melegalkan judi. Ya. Sehingga mainnya ngumpet-ngumpet begini Mas. Oke. Mainnya ngumpet-ngumpet seperti ini. Padahal kalau ini dilegalkan, ya semuanya bisa terbuka dan negara bisa untung, ada pajak. Tapi sama seperti negara ya. tetangga-tetangga kita, ya. ya warga negara tidak bisa main, yang boleh orang asing. Nah, Ya. karena itu kita sampai sekarang hukum positifnya 30 itu kan pasal 303 tuh. Ya, pasal pidana. Kemudian makanya KUHP, karena itulah disebut 303. Nah, karena masih seperti ini harus ada kemauan. Jangan yang kadang-kadang yang muncul itu kan anak-anak buah semua. Pemain utamanya kan hampir tidak tersentuh. Nah, Ya. kalau memang itu mau disentuh, ya kita juga harus ada political will. Ya saya kira sama seperti Presiden Jokowi menyampaikan 6 kali kalau catatan saya, Ya. seperti Mas Bayu bilang tadi soal pembunuhan Yosua Huta Barat, ya urusan judi ini juga yang semua ilegal lah, judi, narkotik, penyeludupan, seperti itu ya, itu bisa menyelamatkan uang negara itu ratusan triliun. Ya. Kita tidak perlu terlalu sibuk nguber dari pajak, tapi dari situ aja kalau kita tertibkan bisa potensi pemasukan keuangan negara Ya. ratusan triliun. Saya setuju dengan Pak Nasir. Itu Ya. harus kita tertibkan. Tapi dalam konteks ini Ya. itu bisa paralel dikerjakan. Saya kira Oke. Barreskrim juga sudah mengerjakan itu. Cuma pertanyaannya ini bisa sampai ke akarnya apa tidak? Oke, terbayang Bang Trimedia. Saya ke Mas Sugeng berkaitan dengan penelusuran aliran dana begitu, yang juga sebenarnya sempat disampaikan oleh IPW pada waktu itu, Mas Sugeng. Anda setuju hemat Anda berkaitan dengan Bang Trimedia ini paralel begitu, atau kalau nanti kasus pembunuhan ini sudah terang benderang, sudah disampaikan, kita anggap selesai, ini bisa menjadi, saya menyebutnya apa ya, perang bersama kita. Semua harus fokus ke arah bagaimana kita menangani kasus perjudian online ini, sehingga kemudian nggak jadi masalah yang terus saja kemudian sesekali waktu muncul. Mas Sugeng, terutama berkaitan dengan ada dugaan bahwa instansi, kali ini ya kita fokus di instansi Kepolisian Republik Indonesia juga terlibat di dalamnya, ada aliran dana yang mengalir ke sana, membackingi perjudian online atau tidak online. Mas Sugeng. Iya, begini ya. Yang pertama, judi online itu jahat ya. Lebih jahat daripada judi darat. Kenapa? Karena itu bisa masif ya. Kalau katakanlah 270 juta warga masyarakat Indonesia, 10% aja main judi,
karena Ya. tidak perlu hadir di satu tempat terbuka, dia di kamarnya main judi. Anak-anak punya uang main judi, tidak terlihat kan. Ini makanya jahatnya judi online ini. Tidak terdeteksi secara kasat mata, tetapi prakteknya masif, ya, dan Ya. peredarannya pasti melalui akun rekening perbankan. Nah, ini tadi sudah dikatakan oleh Pak Natsir 300 triliun ya Pak, 300 triliun. Ratusan triliun. Ya. Ratusan triliun ya, ratusan triliun 1 tahun. Ini yang kemudian ya buat kita, buat kemudian pemerhati seperti IPW memprihatinkan kalau tidak ada penindakan ya. Masyarakat kita rusak ya mentalitasnya karena bisa bermain tanpa dilihat orang, keuangan negara juga terkuras, kemudian itu lari dananya katanya ke Virgin Island ya, saya dengar-dengar aja. Kemudian tidak ada penjelasan yang cukup dari pemerintah, utamanya dari Polri, bagaimana penindakan ini. Bahkan yang muncul adalah peredaran dugaan perlindungan perlindungan praktek perjudian oleh kepolisian. Nah, oleh karena itu, ini kan perlu ditindak, ya, perlu ditindak ini. Kalau kemudian Pak Trimedia saja sebagai anggota DPR yang punya kewenangan, apakah yang punya kewenangan meminta penjelasan? Belum tentu juga dia punya data tentang adanya aliran dana. Ya. Apalagi kami rakyat ya, apalagi rakyat atau LSM. Data-data tersebut juga pasti tidak ada bisa diakses. Yang kemudian punya kewenangan itu adalah polisi. Polisi kemudian yang muncul sekarang perlindungan judi terhadap perlindungan oleh oknum polisi terhadap judi. Kalau sudah perlindungan pasti ada duit beredar di sana. Kalau ratusan triliun 1 tahun untuk biaya perlindungan bisa dibayangkan berapa persen dari sana kalau emang ada praktek seperti itu dan beredar sekarang ya. Nah, ini yang tidak pernah diklarifikasi, baru kemudian dalam tindakan reaktif sekarang ya, setelah terbongkarnya adanya tindakan kalap ya, tindakan pembunuhan oleh FS kepada ajudannya terbongkar satu persatu. Ya. Terus ya, kemudian ada tindakan penindakan oleh judi baru terbongkar. Ya sudahlah, ini baiklah. Tetapi penataan penindakan terhadap judi dan aliran dana ini harus serius benar, konsisten, terencana. Oke, baik Mas Sugeng. Nanti kita sambung lagi berkaitan dengan bahwa kita ada satu kasus kriminal pembunuhan terhadap Brigadir Joshua yang PPATK terlibat. Nanti saya minta Pak Natsir lebih jelas lagi berkaitan dengan kasus ini. Selain membekukan rekeningnya Joshua, siapa lagi yang rekeningnya kemudian dibekukan dan untuk keperluan di pemeriksaan dan lain-lain. Jawaban dari Pak Natsir sebentar lagi. Usai jeda, tetap bersama kami.